Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari video pembelajaran kemarin yang berjudul Para Tokoh dan Peranannya pada Dinasti Bani Umayyah. Pertama, pada bidang ilmu hadis. Pada bidang ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz merencanakan pembukuan hadis. Khalifah Umar memerintahkan salah seorang ulama besar yang bernama Ibnu Syihab al-Zuhri. Ia bekerja sama dengan para perawi yang dianggap ahli untuk dimintai informasi tentang hadis-hadis Nabi yang berceceran di tengah masyarakat Islam untuk dikumpulkan, ditulis, dan dibukukan. Nah, usahanya cukup baik walaupun Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak melihat secara langsung karena ia terlebih dahulu meninggal. B. Bidang ilmu tafsir. Pada saat Nabi masih hidup, penafsiran ayat-ayat tertentu telah dipersiapkan maknanya oleh malaikat Jibril. Sementara setelah Rasulullah wafat, para sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersandar dari Rasulullah SAW lewat pendengaran mereka ketika Rasulullah masih hidup. Mereka dianggap sebagai pendiri mazhab tafsir dalam Islam. Dalam periode ini muncul beberapa madrasah kajian ilmu seperti Madrasah Mekah yang dimiliki oleh Ibnu Abbas, Madrasah Madinah yang dimiliki oleh Umay bin Ka'ab, dan Madrasah Irak yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Dan madrasah tersebut pun mengeluarkan murid-murid yang sangat terkenal sampai sekarang. Selanjutnya, bidang ilmu fikih. Pada perkembangan pemikiran Islam, lahirlah sebuah ilmu hukum yang disebut fikih, yang berarti pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan, perintah tidak melakukan suatu perbuatan, dan memilih antara melakukan atau tidak melakukannya. Dasar dan pedoman pokok ini dibukukan kemudian disebut usul fikih. Tradisi ijtihad sudah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaan ijtihad dinyatakan oleh Mu'az bin Jabal ketika mendapat perintah berdakwah di Yaman. Ia akan menggunakan nalarnya dalam memutuskan perkara jika tidak terdapat rujukan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, bidang ilmu tasawuf. Tasawuf merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam serta mendapatkan ketentraman jiwa. Munculnya ilmu tasawuf karena setelah umat semakin jauh dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya tokoh sufi pada saat itu adalah Said bin Musayyab, Hasan al-Basri, dan Sufyan as-Tsauri. Selanjutnya, ilmu bahasa dan sastra. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Nah, pada bidang itu, bidang kesusastraan juga mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan munculnya sastrawan berikut ini. Yang pertama, Nu'man bin Bashir al-Ansori. Kedua, Qais bin Mulawah. Ketiga, Al-Ahtal. Keempat, Abul Aswad al-Duwali. Kelima, Al-Farazak. Keenam, ada Jahir. Selanjutnya ada bidang sejarah dan geografi. Ilmu sejarah dan geografi yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Pada masa dinasti Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memerintahkan Ubaid bin Syariah al-Jurhumi untuk menulis buku sejarah masa lalu dan masa Bani Umayyah. Di antara karyanya adalah Kitab Al-Muluk wal Ahbar Al-Madi, yaitu buku catatan sejarah raja-raja masa lalu. Selanjutnya, pada bidang ilmu kedokteran. Pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik telah terjadi perkembangan baik pada bidang kedokteran. Ia mendirikan sekolah tinggi kedokteran pada tahun 88 Hijriah atau 706 Masehi. Nah, pada masa itu Khalid bin Zaid bin Muawiyah adalah orang pertama yang menerjemahkan buku tentang astronomi, kedokteran, dan kimia. Di samping itu, Khalid bin Yazid merupakan seorang penyair dan orator yang terkenal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.